Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel Sport TV. Yuk dukung channel ini dengan like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia MotoGP. Bos Dorna Sports, yang juga merupakan penyelenggara MotoGP, Carmelo Ezpeleta, berkomentar soal peluang Marc Marquez jadi suksesor Valentino Rossi. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, dipastikan akan mengakhiri karirnya pada musim ini. Rentetan performa dan hasil kurang memuaskan pada paruh pertama MotoGP 2021 membuat Valentino Rossi mengambil langkah penting. Tepat menjelang bergulirnya paruh kedua kompetisi, Valentino Rossi memutuskan untuk pensiun. Keputusan tersebut membuat MotoGP 2021 ini menjadi edisi terakhir Valentino Rossi untuk mengaspal di lintasan balap. Pensiunnya Valentino Rossi tak pelak membuat jagat MotoGP mulai mencari-cari penggantinya. Di antara nama pembalap MotoGP lainnya, Marc Marquez jadi yang paling kencang disebut bakal gantikan Valentino Rossi sebagai ikon balap motor yang baru. Ihwal teori tersebut, bos MotoGP, Carmelo Ezpeleta, belakangan ini menyampaikan komentarnya. Tak jauh-jauh sampai membahas soal gantikan sosok Valentino Rossi, Carmelo Ezpeleta menilai Marc Marquez kini tengah punya fokus lainnya. Andai mampu menggapai fokusnya tersebut, si bos MotoGP yakin Marc Marquez bakal mencapai hal yang lebih baik lagi. Fokus Marc Marquez saat ini adalah kembali kompetitif seperti sebelum cedera, komentar Carmelo Ezpeleta dilansir dari Speedweek. Saya harap ia bisa melakukannya. Karena jika bisa melakukannya, maka dia dapat menghasilkan semua yang ia inginkan, imbuh Ezpeleta. Saat ini, beberapa pembalap muda sudah mulai menunjukkan taring mereka di MotoGP. Pada seri MotoGP di Austria lalu misalnya, muncul nama debutan ganas Ducati, Jorge Martin, yang terlihat sangat menjanjikan sebagai bintang masa depan. Selain Martin, ada pula nama-nama beken seperti Fabio Quartararo, Joan Mir, hingga Francisco Bagnaia. Belum lagi MotoGP di masa depan juga bakal dimeriahkan oleh pembalap dari kelas Moto2 dan Moto3. Beberapa talenta baru dari dua kelas tersebut antara lain Raul Fernandez, Sergio Garcia, hingga si bocah ajaib, Pedro Acosta. Pembalap tim Suzuki X-Star Joan Mir, harus sadar bahwa ia tak bisa jadi juara dunia MotoGP 2021 jika hanya mengandalkan strategi lawas seperti musim 2020. Joan Mir harus lebih menyadarkan dirinya dari angan-angan semu meraih gelar juara dunia MotoGP 2021 jika hanya berpangku tangan. Joan Mir yang notabene sang juara bertahan, musim ini mengawali kompetisi dengan cukup lambat panas. Baru sejak seri Austria kemarin, di mana ia mendapat 2 kali podium, Joan Mir lantas berani menyatakan diri bahwa ia ikut dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Terutama dalam mengalahkan Fabio Quartararo, sang pemuncak klasemen serta yang difavoritkan menang di tahun ini. Mir pernah berujar bahwa ia mungkin hanya butuh 1 atau 2 kali juara dari 7 seri tersisa musim ini jika ingin mengalahkan Quartararo. Dalam 3 balapan berikutnya kami akan mulai melihat kejuaraan MotoGP ini dengan berbeda, ucap Joan Mir percaya diri. Bahkan jika Fabio unggul jauh, sekarang saya pikir tekanan yang ada padanya juga lebih tinggi. Selalu sulit bagi seorang pembalap untuk mengelola tekanan itu, kata Mir. Namun demikian, Joan Mir agaknya harus bangun dari tidurnya. Strategi demikian sejatinya merupakan cara lama Mir yang dia lakukan pada musim lalu. Mir meraih gelar juara dunia MotoGP 2020 dengan modal konsisten merengkuh podium dan hanya 1 kali juara di seri balapan, itu pun diraih menjelang akhir musim. Akan tetapi, jika Mir ingin menerapkan strategi demikian lagi, mungkin strategi itu tak akan berhasil. Sebagaimana dilansir Sportfit dari The Race, jika di rata-rata, performa Joan Mir di musim ini adalah meraih 7 poin dalam setiap seri balapan. Dengan 7 seri yang tersisa, tentu akan sulit baginya menyalip perolehan poin Quartararo yang saat ini unggul 47 poin darinya. Selain itu, kecepatan dan konsistensi Fabio Quartararo pada MotoGP 2021 bukan kaleng-kaleng. Sejauh ini, Joan Mir baru 2 kali mengalahkan Fabio Quartararo, itu pun terjadi pada 2 seri balapan saat El Diablo sedang mengalami masalah saat balapan. 1 seri adalah ketika Quartararo mengalami cedera ampam, 1 seri lainnya ketika baju balapnya terbuka hingga mendapat hukuman penalti pengurangan posisi finish.
Belum lagi soal mental dari sisi Quartararo. Pada musim 2020 lalu, pembalap 22 tahun itu memang mengalami tekanan psikologis usai jadi pemuncak klasemen sementara yang kemudian anjlok. Namun di musim ini, Quartararo telah menunjukkan perubahan besar dari sisi mental, seiring dengan usahanya yang melakukan konsultasi ke psikolog pada liburan musim dingin tahun lalu. Kini Joan Mir berkesempatan untuk membuktikan ucapannya sendiri pada seri terdekat, MotoGP Inggris 2021 pada 27-29 Agustus. MotoGP Inggris akan digelar di sirkuit Silverstone, sirkuit di mana Suzuki mengklaim mereka bisa berjaya di sana. Manajer proyek Yamaha MotoGP, Takahiro Sumi, menyoroti perbedaan respons antara Maverick Vinales dan Fabio Quartararo terkait pengembangan motor YZR-M1. Vinales mengklaim kinerja motornya kurang mumpuni karena berbagai masalah. Alhasil, rapornya terus memburuk dalam 2 musim terakhir. Bahkan tahun ini, ia hanya 2 kali naik podium, di mana salah satunya adalah kemenangan. Prestasi pembalap berjuluk Top Gun itu bertolak belakang dengan rekan setimnya, Quartararo. Rider Prancis itu mengoleksi 4 kemenangan dan 3 kali naik podium ketiga. Perbedaan besar itu makin membuat Vinales jengkel. Apalagi ia menganggap masukannya diabaikan para engineer, sehingga merasa tak ada perkembangan. Rasa frustrasi mendorong Vinales mengajukan pemutusan kontrak. Pekan ini, kedua belah pihak resmi berpisah. Vinales pun berstatus pembalap Aprilia dan segera menguji RSGP 21 dalam sesi tes. Tak mau terus disudutkan, Yamaha pun angkat bicara melalui Sumi. Penanggung jawab proyek motor balap itu mengungkapkan, tidak mudah memisahkan hal-hal berbeda. Vinales selalu kesulitan dengan performanya ketika ada perubahan. Kami selalu mencoba menemukan setelah terbaik untuk semua kondisi. Tapi kadang kami tidak bisa menemukan solusi yang kami inginkan, kemudian dia kehilangan banyak waktu. Itu artinya, jika karakter pembalap tidak cocok dengan setup, hasilnya akan membuat menderita secara signifikan. Sumi lantas membandingkan pengalamannya dengan Quartararo. Pembalap yang musim ini promosi dari skuad satelit Petronas SRT tersebut, bisa melewati masa transisi dengan mulus. Kami tentu gembira dengan performanya. Kami berada di posisi pertama klasemen dengan 2 balapan setelah jeda musim panas bersama Fabio saja, katanya dilansir Speedweek.com. Kami bahkan lebih puas karena menerima konfirmasi bahwa pengembangan kami menuju arah yang tepat selama 2 tahun terakhir. Berbagai aksi yang kami ambil pada 2021 tepat. Seperti yang sudah direncanakan, kami mendorong pengembangan dengan tujuan dan tanpa kebingungan. Ini jadi keunggulan kami. Kami telah meningkatkan semua aspek sejak tahun lalu. Itu dimulai dari mesin dan lanjut dengan sasis hingga aerodinamika. Fabio punya feeling lebih bagus dengan motornya, sehingga bisa mencapai batas lebih jauh. Itu adalah kunci dari performanya, ucap Sumi menjelaskan. Mulai musim depan, Quartararo akan berada satu padok dengan rekannya di Petronas SRT, Franco Morbidelli. Menurut rumor, rider Italia itu akan membawa kepala krunya Ramon Forcada. Mengenai efek datangnya Forcada, Sumi enggan memberi komentar. Ia sendiri mengaku tak tahu bagaimana kondisi kru Morbidelli.